Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin memisahkan antara agama dan negara. Ada yang mengatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan Pancasila dan menjauh dari Pancasila. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menjawab tuduhan tersebut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sila yang bisa dikatakan adalah bagian dari nilai-nilai tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai inilah yang kemudian menjadi sumber kekuatan negara ini, menjadi sumber kekuatan kemerdekaan bangsa, satu kekuatan yang merubah penghambaan manusia kepada manusia yang lain menjadi penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Dan nilai inilah kemudian dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maqasid yang pertama dari 5 maqasid Islam atau maqasid syariah, tujuan agama, yaitu hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama adalah sebuah konsep dasar untuk melindungi dasar-dasar agama dari segala hal yang merusaknya. Zakat adalah merupakan ibadah sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran jika seorang khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kelemah lembutannya berubah menjadi garang ketika sebahagian orang sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membayar zakat. Maka Khalifah Abu Bakar Siddiq mengambil jalan perang. Karena ini didasari oleh pemahaman yang utuh bahwa perintah solat senantiasa dibarengi dengan perintah zakat. Maka ini menunjukkan bahwa kedua-dua hal ini adalah bagian dari hal utama agama itu, yaitu maqasid yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia di dalam bahasa Arab disebut dengan insan. Itu terambil dari kata anisa ya'nas yang berarti jinak, ramah dan senang. Dari kata-kata inilah lahirlah kemudian istilah kemanusiaan atau humanity. Dalam Islam konsep kemanusiaan jelas terlukis 14 abad yang lalu dari wilayah Gersang, sebuah tempat padang bernama Arafah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada haji terakhir beliau, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap yang berkulit hitam, kecuali semuanya atas dasar takwa. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Al-Haythami. Kata adil itu jelas berasal dari bahasa Arab yang bermakna keseimbangan dan keharmonisan, tidak berat sebelah. Kata beradab juga berasal dari bahasa Arab, yaitu aduba ya'dub, berarti berbudi luhur, sopan santun dan berakhlak mulia, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maqasid syariah yang kedua, yaitu tujuan agama yang kedua, adalah hifzun nafas, menjaga jiwa, yang bermakna tidak hanya memelihara jiwa manusia, tetapi juga menjadikan kehidupan manusia itu sendiri bermartabat, beradab dan berkeadilan.
Maka zakat misalnya datang untuk menghadirkan keadilan di tengah kehidupan manusia, mendekatkan jurang pemisah antara sang kaya dan si miskin sesuai dengan perintah Allah, kaila yakunu dulatun baina agniya minkum, agar supaya perbedaan harta itu tidak berputar-putar di kalangan orang kaya saja di antara kalian. Surat Al-Hasyr ayat 7. Dalam pelaksanaannya, dana zakat tidak menutup mata terhadap isu kemanusiaan. Rohingya, Suriah, Palestina, termasuk pula isu kebencanaan yang terjadi di Indonesia, Lombok, Palu, Banten, dan daerah-daerah bencana lainnya, itu tidak luput dari perhatian zakat itu sendiri. Termasuk pula advokasi terhadap isu buruh migran yang masuk ke dalam asnaf riqab, perbudakan dalam konteks zakat kontemporer. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sila yang ketiga. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah memerintahkan agar kita dapat saling mengenal, saling memahami, sehingga lahirlah saling tolong-menolong. Bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa maupun daerah masing-masing yang hanya akan membawa kepada perpecahan, pertikaian, dan perpecahan bangsa ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian suku-suku, bangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Tuhanmu di antara kalian adalah yang paling banyak takwanya. Maka semangat persatuan dan kesatuan ini lahir dari maqasid syariah yang ketiga, yaitu hifzun nasal, menjaga keturunan, yaitu dengan memelihara keutuhan umat beragama, berbangsa dan bernegara demi keberlangsungan generasi yang akan datang. Konsep persatuan bangsa dengan mempertahankan kedaulatan negara seringkali dimaknai dengan turut serta dalam peperangan atau pertempuran, padahal jihad fisabilillah dalam konteks zakat juga dapat diwujudkan dengan perkataan melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dengan berbagai sarana, melalui harta, mendirikan sekolah, pusat dakwah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sila yang keempat, melalui musyawarah kita sedang memelihara dan menghormati akal masyarakat. Akal adalah anugerah yang terbesar yang pernah diberikan Allah kepada hambanya. Bahkan ia menjadi standar pembebanan manusia terhadap aturan syariat atau yang kita sebut dengan mukallaf. Akallah yang membuat manusia menjadi istimewa dibandingkan makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang fungsi akal. La'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memikirkannya? Memelihara akal dalam maqasid syariah itu menduduki maqasid yang keempat, yaitu hifzul akal, menjaga akal. Yaitu menjaga, mengembangkan dan menggunakan akal dengan semaksimal mungkin, dan sebaliknya berusaha dengan segala upaya untuk menjadikan akal itu hidup dan bermanfaat dalam pengembangan pemikiran ilmiah, mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh umat, mendirikan sekolah, kampus, pusat-pusat studi dan lain sebagainya. Maka dalam fatwa MUI nomor 120 tahun 1996 lahirlah fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa melalui beasiswa kepada mereka yang memiliki kemampuan akademik yang baik namun terhalang oleh minimnya pembiayaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sila keadilan, yang kelima sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan. Keadilan dalam Islam adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang dan diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan seluruh potensi kehidupannya. Keadilan sosial dalam konteks ekonomi kemudian diterjemahkan dalam berbagai model langkah distribusi kekayaan. Ada zakat, ada sedekah, ada puasa, ada fidyah, ada zakat fitrah, haji, jual beli, pinjam meminjam, gadai, akad kerjasama, mudharabah, musyarakah, menghidupkan tanah yang mati, wakaf, hibah, hadiah, warisan, wasiat, pemberian nafkah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka terjadinya distribusi kekayaan. Hal ini adalah cerminan dari maqasid yang kelima, yaitu memelihara harta atau hifzul mal.
yaitu bentuk pencegahan segala perbuatan yang menodai harta, penipuan, pencurian, monopoli dan lain sebagainya. Sebaliknya, berupaya untuk mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan, serta mengatur upaya peningkatan kekayaan secara halal dan proporsional. Dalam konteks distribusi zakat hari ini, maka konsep memelihara harta teraplikasikan pada model zakat produktif di bidang ekonomi, yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara komprehensif melalui program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha, dan lain sebagainya. Dengan ini maka kita katakan bahwa Pancasila hakikatnya lahir dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa tidak pantas lagi untuk berusaha memisahkan antara Pancasila dan umat ini, apalagi kemudian mengatakan dan menjadi sarana untuk membuat Islam terpinggirkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa afini wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahmati Allah, khutbah yang kedua kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma shfi mardana wal muslimin. Allahumma idfa 'anna al bala wal waba wal marad wasyada'id wal fitan fi baladina hadhihi khassah Indonesia wa min sairil buldanil muslimina 'ammah birahmatika ya rahman ya rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.